Oke, silakan yang mau bertanya, unmute atau unmute unmute itunya, mikrofonnya, kemudian bertanya. Om Nur, Assalamualaikum Om Nur. Waalaikumsalam, ya. Om Nur, tadi kan saya sempat melihat beberapa diagram ya. Mhm, Perlu nggak sih secara teoritis kan kebetulan saya kan ngajar si basis data juga. iya. Dalam perancangan di dunia nyata itu perlu nggak sih kita mendesain IRD dan LRS? Tadi saya lihat kok nggak ada ya menyinggung istilah dua yang tadi itu. Itu aja sih Om Nur. Terima kasih. LRS apa ya, LRS ya? LRS itu logical apa ya? LRS. Bentar. Logical apa ya? Saya lupa juga singkatnya. Oh, oke. Tapi kita nyebutnya LRS Oke. gitu. Ya, ya. Eh, IRD, sebentar. LRS itu logical record structure. Oh, oke. Ya, apaan tuh? Jadi seperti mirip physical model tadi, Ah, oke. mirip seperti itulah. Oke, oke, ya, ya, ya. Oke, sebentar. Kalau dari slide yang tadi, sebenarnya ada itu yang IRD-nya. Cuma kan yang namanya IRD itu sebenarnya notasinya macam-macam. Ada yang notasinya CN, biasanya kalau di kampus yang banyak dipakai notasinya CN. Ya, Nah, benar kan notasi CN yang bentuknya ada apa namanya? Bukan segi empat, belah ketupat ya. Ada belah. ya, Heeh. relation. Nah, Diamond. relation-nya bentuknya diamond kan. Nah, Ya, relation diamond. betul. Kalau di kampus biasanya pakai chain. Tapi biasanya yang saya lihat kalau di dunia kerja, chain itu jarang dipakai. Kenapa? Agak Ah, terlalu ribet. ah, Dan yang sering dipakai di dunia kerja itu notasinya IDEF 1X yang saya pakai di slide. hmm. Nah, itu bentuknya untuk menggambarkan one to many itu juga ada. Bentar. Ini saya mau ngedit ngedit ini benar ya slide-nya. Nah, kemudian kalau LRS tadi jatuhnya adalah eh, physical model yang bagian terakhir. Ya mirip ya, atau memang beda? Atau memang dari peneliti atau penulisnya kali ya yang menggambarkan yang beda gitu? Beda notasi aja Om itu. Jadi ketika pakai IRD yang banyak biasa dipakai di kampus, dan saya juga waktu di kampus juga bikin IRD-nya pakai notasinya Chen, karena memang dia verbose. Jadi semuanya jelas di Hmm. relasinya disebut harus ada notasi untuk relasi, ada notasi untuk atribut, ya kan? Ketika atributnya Ya, ya kan harus dibuletin, terus kemudian kalau dia one to many harus ditulis one terus berapa sekian gitu ya. Nah, itu apa namanya? Biasanya di kampus dipakai itu karena memang dia verbose. Biasanya di kampus memang harus jelas kan itunya ya. Nah, ketika di dunia kerja kadang-kadang nggak perlu terlalu verbose juga, yang dipakai jadinya adalah seperti tadi. Nah, sebentar. physical model ya lebih banyak menggunakan seperti itu ya. Iya, betul. Karena kalau saya lihat dari physical model itu mirip LRS itu. Jadi Nah, ada kelihatan foreign key sama primary key-nya, relation-nya kelihatan. Tapi kan notasi relation-nya agak beda tuh ya. betul. Nah, Kalau tadi kan ada yang bercabang dan lain-lain gitu. kalau kita sebentar mana dia tadi. Share lagi ya screen-nya ya. Kalau Om Nur searching di Google LRS banyak Om. Bukan, soalnya udah lama nggak ngampus jadi nggak tahu istilah barunya.
Oke, ini kita ambil datanya mana ya tadi? Oke, ini nah, ini kan konseptual model seperti ini. Kalau kita pakai notasi chain, relasi yang namanya stored in harus dibikin diamond. Ya kan? Konten juga harus dibikin diamond. Kemudian ketika sampai apa namanya? Sampai di sini biasanya kalau notasi chain sampai udah langsung di level ini nih. Sudah harus ada atribut kuantitinya di relasinya kan. Kemudian tabelnya harus ada atributnya semua gitu ya. Nah, ketika masuk ke physical, tipe data yang dimasukkan semuanya. Mungkin sih sebenarnya sih sama Om, cuma ketika pengalaman Anda di dunia kerja adalah biasanya kita ketemu orang-orang yang beda. Ketika ketemu pimpinan perusahaan, nggak mungkin kita tunjukin physical model. Ya kan? Nah, itu yang perlu kita tunjukkan adalah konseptual modelnya aja. Mereka cukup tahu sampai situ dan sudah cukup senang sampai di situ. Tapi ketika ketemu middle manajemennya, katakanlah project manager, kemudian apa namanya QA dan lain itu kita tunjukkan di logical modelnya. Namun ketika kita ketemu dengan teman-teman satu apa namanya satu tim atau dengan lead developer kita, yang kita bahas adalah physical model. Jadi memang level penggunaannya pun berbeda. Iya. Jadi pengalaman beberapa mahasiswa. Nggak kelihatan screen-nya. Nggak kelihatan. Halo. Oh, screen-nya. Oke, beberapa pengalaman Om Nur. Mahasiswa magang ini kan ketika di dunia nyata magang, ketika dia memperkenalkan atau mendesain menggunakan LRS, IRD, ya semacam agak aneh bagi perusahaan yang tempat mereka magang gitu. Benar, betul. Karena memang kebanyakan menggunakan desain ini. Kalau kita lihat desain sini, ini namanya notasinya dev 1x. Apa? Notasi apa? Saya edit di ini ya. Saya edit di ini. IDEF 1. Nah, ini yang notasinya ini yang sering dipakai, lebih ringkas karena relasi one to many kelihatan dari sini. One ini 1, kalau 0 ya tulisnya angka bulat gitu ya. Many itu ditulis sebagai kaki 3. Kalau many to many kelihatannya di lama. Nah, many to many di sini. Ini kelihatan transaksi ini berisi barang. Relasinya many to many. Banyak transaksi bisa banyak barang. Satu barang bisa ada banyak transaksi, satu transaksi isinya bisa banyak barang. Nah, ini notasi ini yang lebih sering dipakai di dunia kerja sih ya.
Kalau di kampus memang notasinya beda yang seperti kita bahas tadi, pakai apa namanya notasi chain. Itu sih Om, terjawab ya. Ya, oke Om, makasih atas sharingnya Om Nur. Sama-sama. Lanjut yang lain. Yang lain mungkin? Ya. Sepertinya banyaknya di chat Om. Oh di chat, oke. Ada yang mau bacain? Halo, Kang? Ya. Ya. Yang mau saya tanyakan, Om Nur, itu kan ada tabel transaksi dengan transaction type, tipe transaksi. Ya. Tipe transaksi kan itu transaksi masuk keluar. Betul. Hanya ada satu feed. Uh-uh. Kenapa feed masuk keluar itu tidak digabung saja ke tabel transaksi? Nanti tipe datanya bisa enum 01 atau integer 01. Ya. Kenapa mesti dipisah itu? Oke. Ya, Kang. Bagus juga, bisa juga sih begitu ya. Pertama adalah begini. Gimana kalau nanti suatu saat ada jenis transaksi tambahan? Kalau kita pakai model enum, mau nggak mau kita harus modify table-nya kan, enumnya harus kita ubah. Iya nggak? Iya. Betul. Benar sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kalau begitu, akhirnya perlu interaksi orang yang ngerti database untuk ngubah-ngubah tabelnya. Iya. Kalau kita pakai table yang terpisah, kita bisa bikin CRUD di table itu untuk nambahin jenis transaksi baru. Contohnya apa? Contohnya adalah transaksi aplikasi accounting. Jenis transaksinya kan macam-macam. Ada transaksi invoicing, ada transaksi pengurangan inventory, penambahan inventory, dan lain-lain. Itu akan lebih enak kalau kita pakai tabel tersendiri. Gitu ya. Nggak ada masalah sih. Minum. Jadi tinggal pendekatan yang mana yang menurut masing-masing enak aja. Gitu itu. Terjawab ya? Ya, makasih Kang. Yuk lanjut. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Halo? Bisa Halo? tanya dapat giliran nggak? Ya, monggo. Wah, ini orang keren ini. Halo Om? Ya, dengar? Ya, kedengeran. Oke. Ini saya mau tanya. Di sini kan saya tengok kalau tabel transaksi itu untuk nampung semua transaksi baik masuk ataupun keluar. Betul sekali. Kan saya juga lihat banyak juga database itu tabelnya dirancang dengan memisahkan antara transaksi masuk dengan keluar. Boleh juga, nggak apa-apa kalau ngomong seperti itu. Sebenarnya plus minusnya kalau boleh tahu dengan pendapat rancangan punya Om Nur ini seperti apa ya? Oke. Ketika tabelnya dipisah, iya. Kemudian gini nih, paling gampang gini, pasti punya buku tabungan kan? Iya. Oke, di buku tabungan itu pasti ada transaksi keluar dan masuk, bunga, masuk, keluar, ATM. Iya. Ada bayangan nggak? Itu tabelnya dipisah atau digabung? Nah, kalau seperti itu mungkin bisa untuk satu tabel. Oke. Tapi ada beberapa kasus kan proses masuknya barang dengan keluarnya barang tuh item pencatatannya kan banyak yang berbeda-beda nih. Oke. Nah, itu gimana mensiasati? Contoh nih, barang masuk dari sumbernya pembelian, itu standar lah kita bisa ngadopsi lihat apa yang ada di item faktur. Oke. Pada saat barang itu keluar pun banyak cara. Kebetulan saya juga lagi ngerjakan sistem rumah sakit. Itu dosa, Bit. Kalau keluarnya itu dalam bentuk resep, item informasi yang harus dicatat banyak sekali. Oke. Kemudian ada pengeluaran bukan dalam bentuk resep, seperti kayak proses mutasi barang gitu kan. Jadi jenis pengeluarannya banyak sekali. Jadi kalau itu dirancang dalam satu tabel, maka untuk mengakomodir departemen ini butuh item
yang bisa jadi item itu tidak dibutuhkan sama departemen lain. Nah, itu bagaimana tuh? Oh, oke. Nah, kalau seperti itu sebenarnya terakomodasi lewat item types. Jadi kan kalau transaksi itu kan ada item types-nya macam-macam. Jadi katakanlah misalnya contoh yang saya sedang garap sekarang adalah pabrik. Pabrik itu bukan cuma sekedar butuh raw material, dia butuh ada juga barang jadi. Tapi ada juga barang teknis, katakanlah ya untuk maintenance mesin itu kan ada barang-barang teknis juga. Ada ATK, ada apa namanya barang-barang yang bukan ATK, kayak misalnya investasi, komputer dan lain-lain. Itu semuanya masuk ke dalam satu tabel namanya items. Tapi ada item types. Item types-nya apa? Ya, raw material, finished good, technical item atau barang teknis, terus ada ATK, barang umum gitu dan sebagainya. Nah, itu kita bisa terserah kita yang kita bikin aplikasi, kita mau assign seperti apa. Begitu. Nah, contohnya untuk misalnya apa ya? Kalau aplikasi rumah sakit, bayangan saya sih selama masih memungkinkan untuk disatukan, ya coba disatukan aja. Lebih simpel jadinya. Jadi contohnya gini ya, misalnya ketika mau bikin kartu stok, kita nggak perlu banyak tabel jadi satu gitu. Nah, itu dia yang mau saya tanya sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya kan kita bingung untuk mau buat kartu stok. Nah, betul. Karena faktanya misal begini, pada saat barang itu dikeluarkan dari gudang farmasi ke ruangan, item yang disimpan kan sederhana, istilahnya cuma item ID, kuantitinya kan kira-kira gitu. Ya, betul. Tapi pada saat barang itu dikeluarkan untuk ke pasien, itu detail sekali informasinya. Makanya membuat saya berinisiatif memecah dalam bentuk tabel lain. Oh, oke. Tapi kebingungannya waktu mau buat kartu stok gitu. Ya, apa namanya? Ketika memang ada namanya keuntungan, ada kerugian. Ketika mau kita pisah-pisah, kita bisa tentukan untuk jenis transaksi ini field kita pisahkan pakai tabel ini, fieldnya ABC beda-beda. Tapi kalau kita mau satukan, mau nggak mau semua field yang diperlukan masukin ke dalam tabel yang sama. Tapi kita bisa manfaatkan satu field untuk tujuan yang sama. Contohnya begini. Kalau kita beli barang sama jual barang. Kalau beli itu pasti dari vendor, jual itu pasti ke customer. Kita ngomong transaksinya kita jadikan satu, transaksi penjualan sama pembelian. Maka ketika kita sudah satukan transaksi, maka tabel vendor dan customer juga kita satukan. Nah, ketika kita mau bikin seperti itu, akhirnya apa? Kita cuma butuh satu field untuk sama-sama mewakili vendor dan customer. Iya, betul. Betul kan? Seperti itu. Simpel juga. Seperti yang saya buat untuk misal antara database pegawai sama tabel pasien, itu saya jadikan satu. Karena pada saat saya buat pegawai, otomatis kalau pegawai berobat, jangan sampai didaftarkan biodatanya lagi, gara-gara dia sebagai pasien. Kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang ada keuntungan, ada kerugian, tapi pengalaman saya, model yang sepertinya digabung ini justru lebih banyak untungnya. Kenapa? Ketika nanti kita mau buat laporan jadi lebih mudah. Umumnya sih begitu ya. Apakah karena alasan sedikit join yang kita gunakan atau karena alasan lain? Ya, salah satunya sedikit join dan sedikit union. Ketika beda tabel kan kita harus union atau join. Betul. Iya nggak? Ya. Dan yang namanya union sama join kan cost-nya cukup gede gitu. Ya. Nah, cara paling efektif satu lagi nih, Om Nur. Seringkali klien saya minta laporan stok itu mundur. Oke, mundur maksudnya gimana? Nah, di tanggal tertentu, saya pengen lihat stok di tanggal 3 misal gitu. Sekarang posisinya tanggal 8 kan itu. Ya, betul. Nah, itu cara efektifnya seperti apa? Apakah saya harus menyimpan informasi stok setiap tanggalnya gitu kan? Oh, gitu. Yang paling gampang adalah stok tiap awal bulan. Awal bulan. Tiap awal bulan aja. Dan itu harus memang dibuat tabel khusus untuk nampung informasi itu. Betul. Jadi kalau di desain yang kita buat, itu kan ada di logical model,
ada kelihatan di physical deh. Di physical model ada item inventories. Ini kan cuma mencatat stok status terakhir saja, ya kan? Kita mesti bikin lagi yang namanya mungkin item, kalau bahasa Inggrisnya apa, saldo ya, item balance. Item balance yang isinya adalah item ID-nya, kerjaan nggak bisa saya percepat sama tanggal. karena mau nambah tukang nggak bisa, jadi cuma 7 orang sama saya. Gitu. Jadi itu aja. Paling nambahin satu table sendiri untuk stok awal bulan. Jadi ketika mau melihat stok bulan Januari, tinggal ambil balance saldo awal bulan Januari plus transaksi bulan Januari. Itu aja. Oke. Berarti kalau itu prosesnya sebenarnya petugas gudang itu harus melakukan istilahnya kayak closing ya setiap akhir bulannya. Harus ada proses closing untuk mengisi data table saldo awal bulan berikutnya. Ketika katakanlah belum dilakukan proses closing, contohnya gini, yang paling gampang adalah gini. Ini bulan Januari sama bulan Februari. Biasanya kita ngitung stok kadang-kadang baru mundur tanggal 5 baru selesai gitu. Kan belum di closingnya tanggal 5. Betul. Sedangkan data sebelum closing, kalau kita belum closing Februari belum ada datanya dong. Ya, ketika mau ambil data stok bulan Februari, ya ambil saldo awalnya Januari. Semua transaksi mulai dari Januari sampai Februari. Seperti itu sih, yang paling gampang. Ada lagi nih Om Nur nih. Ini sebenarnya banyak nih PR yang saya mau tanyakan nih. Transaksi barang keluar di sini kan tercermin seolah keluar karena dijual kan gitu kan? Faktanya kan pengakuan keluar itu banyak. Betul. Satu bisa tadi memang karena keluar dijual, kedua bisa karena dipakai, gitu kan? Ketiga bisa karena koreksi stok penyesuaian. Misal di sistem itu tercatat 10, fisiknya itu cuma ada 5. Nah itu, dan ini sering terjadi di bisa jadi karena hilang kan gitu kan. Betul. Belum lagi kondisi karena ada barang yang rusak. Iya, betul. Nah, hal-hal seperti ini tetap idealnya diakomodir dalam satu tabel transaksi tadi. Iya, tinggal tambahin. Berarti cukup satu tabel transaksi, tinggal tipenya aja dibuat itu ya. Tinggal tambahin tipenya aja. Oke. Tinggal tambahin tipe transaction tipe baru. Katakanlah tipe misalnya modelnya satu strip yang isinya 10 tapi cuma dijual separuh kan, kadang-kadang orang beli obat separuh gitu kan. Iya. Nah, itu kan bisa juga gitu. Iya, betul. Sementara itu dulu Om Nur. Oke, kalau gitu karena sudah 8:30 mungkin teman-teman mohon maaf kita tutup dulu meeting kita hari ini. Sebentar. Tadi dulu. Mungkin sebelum itu, mungkin ada yang mau bertanya lagi, satu lagi. Tak bukain kesempatan. Buat teman-teman yang hadir, dimohon untuk ngisi feedback form di link di layar. Dan yang jika ada rezeki lebih, silakan bantu donasi teman-teman medis untuk melawan COVID-19. Mudah-mudahan Indonesia bisa survive. Siap. Ya, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Kita boleh chatnya deh. Di chat banyak yang nanya Om Nur. Ada yang mau bacain nggak? Mau bertanya Om Nur tuh nih, saya bacain. Ya. Mic saya kurang bersahabat. Om Nur tadi bilang bahwa definisi ID dalam table dalam bentuk integer auto increment bisa nggak kalau saya definisikan sebagai string UUID PK? Kalau toh memang bisa, apakah berpengaruh dalam performance table? Oke. Jadi begini, kenapa di situ saya sarankan pakai ID? Sebenarnya mau pakai string dijadikan primary key nggak ada masalah. Katakan misalnya nomor induk kepegawaian atau nomor faktur pajak mau dijadikan primary key nggak ada masalah juga. Tapi dia baru akan bermasalah ketika datanya besar.
Data besar, kita ngomong data besar adalah seperti ini. Data yang sampai sampai jutaan record, sampai puluhan juta record, itu akan kerasa bedanya. Kalau cuma data 10, 20, 200, 1000 row, itu masih nggak kelihatan bedanya. Nah, jadi nggak apa-apa sebenarnya mau pakai itu, tapi disarankan best practice-nya adalah primary key sebaiknya pakai integer. Keuntungan lain adalah pas selain performance, contohnya begini. Sebagai contoh adalah, di beberapa perusahaan kalau nggak salah ada yang punya nomor induk kepegawaian. Tapi nomor induk kepegawaian itu pasti unik, memang dia pasti unik. Tapi masalahnya satu, ketika dia naik pangkat, nomor kepegawaiannya juga berubah. Nah, ini akan jadi masalah ketika primary key yang kita pakai adalah nomor induk kepegawaian tadi. Kenapa? Ketika nomor NIC-nya berubah, otomatis semua tabel-tabel yang merefer primary key tersebut juga harus ikut diubah. Itu bermasalah banget jadinya. Ya nggak apa-apa sih kalau emang mau seperti itu. Kalau kita yakin dia nggak pernah berubah, silakan pakai string itu jadi primary key. Tapi kalau ada kemungkinan berubah, sebaiknya jangan. Itu aja sih. Oke, itu aja paling yang nanya. Ya, itu aja ya. Halo. Ya. Oh, ada lagi. Silakan. Udah tutup belum nih? Nggak apa-apa, satu lagi. Sambil yang lain Terakhir. ngisi feedback ya. Oke. Sama ngisi Jadi donasi. gini Om. Iya. Saya mau nanya nih, kan saya punya database nih, tapi saya tuh dapat datanya tuh dari API. Jadi saya di sini juga nyimpen ID dari API-nya itu. Terus, jadi saya punya 2 ID, satu ID dari sistem saya, satu lagi dari API. Nah, dari API ini dia punya relasi juga sama data-data lain, tapi yang berelasi itu ID dari API-nya Om, bukan dari ID saya. Itu gimana ya? Kalau misalnya diimplementasi di sistem beneran tuh. Dia primary key-nya sama kolom dari ID dari API-nya itu, bukan dari sistem saya gitu. Ya kalau dari API kita ngomong API itu sistemnya bukan kita yang bikin. Kita nggak tahu datanya seperti apa, ya terima aja teman-teman kita datanya apa adanya gitu. Kalau di situ ada ID, simpan aja data. Tapi sebaiknya jangan gunakan ID dari API yang kita dapat dari data-data dari API sebagai primary key atau foreign key atau di aplikasi kita. Cukup simpan datanya aja. Kita bikin ID sendiri. Sebaiknya sih begitu. Oke, terima kasih Om. Cukup jelas ya. Setuju sih, saya pikir sih memang bikin kayak gitu aja lebih bagus. Jadi kita punya primary key sendiri. Nah, ID yang dari API itu tetap bisa diindeks kok, masih tetap bisa diindeks. Jadi kalau misalnya mau searching atau mau untuk var search juga kan masih bisa, atau diindeks. Oke, makasih masukannya Om Peter. Om Peter, ada satu pertanyaan di ujung nih dari Rido. Apa tuh? Itu mana ya? Paling bawah. Tapi dalam penjelasan tabel, di setiap tabel ada field code. Fungsinya buat apa? Oke. Waduh, saya nggak ikutin dari awal, ketelat. Ini, jadi kalau di desain tabel yang saya bikin ada code, ada name. Itu ngikutin desain yang name value design. Jadi code sama itu jadi field yang universal. Code itu bisa dipakai buat apa saja. Buat nomor induk kepegawaian, buat nomor surat, buat nomor polisi, buat apa. Yang penting adalah itu code. Jadi kalau misalnya negara Indonesia, code-nya itu ID. Code-nya ID, bukan ID ya. Kalau United States kan code-nya US. United Kingdom, code-nya UK. Nah, seperti itu. Jadi field code itu digunakan untuk hal-hal yang seperti itu. Yang string, tapi unik. Seperti itu sih. Oke, di chat itu sudah ada semua. Masih bisa bertanya nggak Om? Oh gitu, apa nih?
di luar ini sedikit ya Om, Di luar ini. yang tadi dibahas. Oke. Mau nanya masalah versioning database Om. Karena misalkan begini, ada penambahan fitur di aplikasi sehingga struktur DB kan berubah. Ya. Nah, itu kan kita bikin script migrasi dan lain-lain tuh biasanya. Ya, pakai migration. Ada caranya nggak untuk versioning, misalkan aplikasi versi 2 dan 1 itu bisa jalan gitu. Aplikasi 1 pakai versi 1, aplikasi 2 pakai versioning 2 maksudnya. Dengan data yang sama. Oke, dengan struktur yang berbeda. Kalau misalnya seperti itu, sebaiknya strukturnya jangan berubah. Nambah field nggak apa-apa, tapi ngapus field jangan. Nah, itu masalahnya, Om. Kalau bisa begitu, kalau emang strukturnya sama sekali berubah, bikin 2 aplikasi aja, beda aplikasinya. Oh. Gitu. Jangan disamain. Kalau kita masih pakai model seperti itu, pakai database yang sama, untuk compatibility dengan sistem yang lama, nama table jangan pernah diubah, nama field jangan pernah diubah, jangan pernah dihapus juga, ditambahin nggak apa-apa. Oke. Ya. Ya. Komputer gimana? Cukup? Udah 8:30? Paling pengumuman terakhir, lusa nanti ada sesi lagi bagian kedua, UX, tentang topiknya tentang UX dari Om Prayudi Utomo. Jadi teman-teman yang sudah ikut, nanti lusa ada lagi sesi yang kedua. Lanjutan dari sesi ini, tapi topiknya beda. Oke, siap. Thank you Sudah habis nih semuanya. sesi pertanyaan. Sudah. Mau nanya lagi. Soal indexing, Om. Kenapa? Kan ini untuk performance yang supaya bagus ini kan. Kira-kira ada nggak tip dan trik yang pas kira-kira gitu biar kita nggak bingung? Indexing yang bagus itu yang seperti apa? Satu. Yang bagus itu kayak gimana ya? Hah? Yang bagus itu maksudnya gimana? Jadi kan gini, apakah semua dalam statement where waktu kita buat query itu didaftarkan semuanya menjadi indexing, index? Jadi atau gimana gitu ya? Iya, terus yang kedua kan gini, kadang kita ada mengindeks, misal yang multi column index. Apakah sebaiknya kita mengindeks itu dalam satu nama indeks banyak field, atau setiap field masing-masing indeks? Karena kan kondisinya waktu kita buat statement where itu, kadang ada field yang dalam multi column itu dia tidak paling sebelah kiri, dia ada di belakang atau di tengah. Katanya tidak ngefek kalau yang kena kayak gini kan posisinya. Betul. Jadi jadi seperti apa? Urutan fieldnya berpengaruh memang. Jadi kalau di where-nya ada beberapa, where field 1, and field 2, and field 3, indeksnya harus dibuat adalah field 1, field 2, field 3. Urutannya harus sama. Nah, sedangkan ada statement where yang statement lain nanti posisi where-nya misal berbalik, misal begitu. Where-nya dibenerin, disamain dengan indeks. Oh gitu. Iya dong, aplikasi yang dibenerin. Gitu. Ya. Jadi tuning itu bukan cuma di sisi database, di aplikasi juga harus dibenerin. Kalau query-nya nggak optimize, query-nya dibenerin. Jadi ketika ada query yang lambat, kita pastikan dia pakai indeks atau enggak, atau ada indeks yang bisa dipakai. Jadi diatur ulang semuanya, join-nya diatur ulang, kemudian where-nya juga diatur ulang, jadi indeksnya terpakai. Pada saat dalam statement where tadi misal ada 3 yang kita filter, sebaiknya dalam satu indeks multi column atau masing-masing? Enggak, harus multi column. Kalau where-nya ada where A, NB, NC gitu, itu harus satu indeks. Nah, nanti misal begini, anggap saja saya ada mengindeks field A, field B, dan field C dalam satu indeks. Lalu ada satu query yang saya hanya memfilter dengan satu field. Yang fieldnya itu posisinya di belakang yang dari multi column itu gimana? Nggak kepake. Nggak kepake. Solusinya buat indeks baru? Buat indeks baru. Oh, berarti dimungkinkan atau indeksnya ditukar. Where yang tadinya urutannya itu dibalik juga.
Oh gitu. Iya. Gampang kan? Bagusan dibalik tadi atau saya buat indeks baru biar nggak mengganggu yang lain? Yang aplikasi lebih tahu. Baikan mana? Lebih mudah mana? Ngubah SQL-nya atau bikin nambahin indeks atau enggak? Tapi intinya dimungkinkan untuk menambahkan field index yang sama atau misalnya satu field yang sama bisa lebih dari satu indeks berarti dimungkinkan ya? Iya, mungkin. Tapi dari sisi performance kurang bagus itu. Biasanya kurang bagus karena waktu nulis dia mesti bikin indeks juga. Oke, 2 kali istilahnya ya. Iya, betul. Berarti kalau warnanya itu lintas table gimana Om? Apakah itu lintas table kayak gimana tuh? Maksudnya join table dengan yang lainnya. Terus sekarang indeksinya bagaimana itu? Nah, bikin relasi aja. Karena relasi itu otomatis dibuatin indeks. Oh. Nah, di MySQL ya. Ini relasi otomatis dibuatin indeks walaupun where-nya itu where-nya yang di tabel yang lain nggak diindeks. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalau udah itu berarti kita ngomong lagi. Kalau misalnya sudah sampai ke sana, kita mesti lihat execution plan-nya untuk ngecek benar nggak indeksnya kepake gitu. Karena bisa aja kita tambahin indeks lagi untuk pendahulunya. Tapi ketika kita bikin foreign key, relasi foreign key, otomatis indeksnya dibuatin, dan ketika join, indeks itu pasti kepake. Untuk join-nya. Ada nggak batasan jumlah indeks, Om? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Batasannya adalah I/O-nya server masing-masing. Servernya aja batasannya ya? Ya. Tapi bukannya ada batasannya? Apa tuh? Batasan tapi cukup banyak kok. Aman. Maksud saya gini Om, batasan dari sisi performance yang bagus itu idealnya satu tabel tidak boleh memiliki sekian indeks kira-kira gitu. Karena kan secara teorinya semakin banyak indeks yang kita buat, maka performance waktu insert atau update gitu kan. Benar. Tapi kan bisa diakalin kalau bisnya kita ganti pakai SSD. Oke. Iya nggak? SSD pakai IOPS-nya 10K gitu misalnya. Kalau di awal punya duitnya. Apakah ini juga berpengaruh dengan indeksnya? Maksudnya database-nya, misalnya kalau di MariaDB itu ada apa namanya, saya lupa tuh. Kalau di MySQL ada MySQL, ada InnoDB. Apakah itu juga berpengaruh terhadap Oh iya, MyISAM sama contohnya begini aja, MyISAM sama InnoDB, ISAM bisa lebih kencang daripada InnoDB. Kenapa? Karena di ISAM tidak ada pengecekan foreign key, jadi pasti lebih cepat. Walaupun kita bisa bikin foreign key di ISAM, di MyISAM, tapi foreign key-nya nggak dicek. Ya. Gitu, makanya dia cepat. Tapi kalau di InnoDB, foreign key-nya dicek, makanya dia sedikit lebih lama. Tapi bisa diakalin pakai apa? SSD-nya dinaikin, IOPS-nya, memorinya dinaikin. Gimana? Ada lagi? Aman kok. Saya pernah handle database yang sampai 2 tera. MySQL-nya 2 tera. Tabelnya ada hampir 100 ribu. Satu table ada yang jumlah row-nya sampai 150 juta row. Ya. Kebetulan kalau kami kencang-kencang aja query-nya, nggak ada masalah. Saya jumlah tabelnya hampir 200 tabel. Aduh. Banget itu. Terus datanya udah 24 jutaan. Wah. Mantap. Pusing nge-backupnya pasti. Nah iya betul itu dia. Tapi bakal dibuat nggak Om event khusus soal tuning database? Waduh, belum tahu. Tanya Peter ya? Barangkali. Oke, kalau gitu sudah malam kita stop dulu konferensi kita.
Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi feedback, yang sudah terima kasih. ngisi donasi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Om Nur. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Kasih Om Nur. Nah. Belum. Terima kasih.